Shalom, selamat pagi, puji bagi nama Tuhan. Kembali kita bersatu bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu, saudara untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu
kasih Tuhan Yesus buat hari baru yang telah kami terima pada pagi hari ini. Semua berkat campur tangan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hari ini masih dapat beribadah. Hari ini kami kembali bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami, memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami, Tuhan yang lawat setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama kuasa-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Kita angkat satu pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Semua mengaminkan pujian ini, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Apapun perkara yang ada di dunia ini, hanya andalkan Tuhan saja. Dan saya ajak Bapak Ibu, Saudara untuk masuk ke suasana penyembahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, katakan ku nyanyi haleluya.
kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kehadirat-Mu, karena kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami Tuhan, dan biar kiranya pujian yang telah kami naikkan ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar kami anak-anak-Mu dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan biar kiranya Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang urapi, Tuhan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan. Biar kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan kami juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dapat tertanam dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama kuasa-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah. Dan sebelum kita akan masuk di dalam atau mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kembali lagi kami dapat bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami. Berkati kami semua, urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri tema berjalan bersama Tuhan dalam segala situasi. Sekali lagi, berjalan bersama Tuhan dalam segala situasi. Tema firman Tuhan ini memiliki makna, yaitu Tuhan ingin supaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memiliki hubungan yang selalu dipelihara dengan Tuhan, hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan dalam keadaan atau situasi apapun, baik itu keadaan yang senang atau keadaan yang normal, maupun dalam situasi yang tertekan ataupun ada masalah dan sebagainya. Tuhan menghendaki supaya kita ini selalu memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, namun terkadang sebagai manusia, ya, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan pada saat keadaan baik-baik saja, pada saat keadaannya normal, seringkali terlena dengan berkat Tuhan, sehingga kita tidak ataupun kurang untuk bersekutu dengan Tuhan, kurang pandai untuk memelihara hubungan kita untuk dekat dengan Tuhan. Pada saat situasi normal, kadang-kadang kita menjadi disibukkan dengan pekerjaan, menjadi kurang ada waktu untuk Tuhan. Bahkan untuk ibadah seminggu sekali pun terkadang tidak ada waktu karena kesibukan, ya. Namun pada pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, supaya kita akan selalu memiliki hubungan yang konsisten, hubungan yang selalu dipelihara dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu selalu dipelihara. Memang tidak salah Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan pada saat kita ada masalah, pada saat hidup kita tertekan, kita datang kepada Tuhan, tidak menjadi masalah, ya. Sebetulnya tidak salah seperti itu. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai penjaga, sebagai penyembuh, juga yang memberkati, yang mencukupi, dan yang memelihara kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan berjanji, ya,
Tuhan mengundang kepada semua orang yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Itu adalah janji yang daripada Tuhan. Namun yang perlu kita waspadai di sini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sifat manusiawi kita terkadang pada saat kita ada di dalam keadaan nyaman, ya, ada di dalam keadaan baik-baik saja, justru kita menjadi kurang bisa bersekutu dengan Tuhan, kurang bisa memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang ada di dalam keadaan zona nyaman, ya, terkadang menjadi seseorang itu lupa, seolah-olah Tuhan tak lagi penting atau bahkan tidak ada. Ini yang perlu kita waspadai sebagai orang percaya. Di dalam cerita firman Tuhan, ya, kisah tentang 10 orang yang kena penyakit kusta yang waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita sudah sering mendengar cerita itu, saudara. Orang yang kena penyakit kusta pada waktu itu adalah orang yang dicap sebagai orang yang najis. Orang yang kena kusta tidak diperbolehkan untuk mendekati orang yang sehat. Dan pada saat 10 orang kusta itu melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, mereka berteriak, "Guru, kasihanilah aku," atau "Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus iba, saudara. Tuhan Yesus akhirnya menolong mereka dengan berkata, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Mengapa Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang sakit kusta itu pergi untuk menunjukkan dirinya kepada para imam? Sebab para imam pada waktu itu yang dapat memutuskan orang ini sembuh dari kusta atau belum, itu para imam, saudara, ya. Dan pada saat 10 orang kusta itu pergi menuju kepada para imam, di perjalanan, saudara, mereka mengalami berangsur-angsur sembuh penyakit kustanya sampai sembuh total. Dan saudara tahu berapa orang yang kembali mengingat kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih? Dari ke-10 orang itu, saudara, hanya 1, saudara, yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, untuk berterima kasih, berlutut di bawah kaki Tuhan, hanya 1 orang. Dan yang 9, saudara, yang 9 itu bablas, saudara, ya, tidak lagi mengingat kepada Tuhan Yesus yang sudah menolongnya. Seringkali hal itu, saudara, terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara. Pada saat mereka ada masalah, pada saat mereka ada beban berat, datang kepada Tuhan. Namun pada saat sudah menerima pertolongan yang daripada Tuhan, itu menjadi lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya di dalam kehidupan kita itu kita memiliki hubungan yang terus-menerus dipelihara, terus-menerus kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Orang yang datang kepada Tuhan hanya pada saat perlu saja, saudara, itu akan memiliki resiko untuk imannya itu lemah. Mengapa demikian, saudara? Sebab orang yang datang kepada Tuhan hanya saat perlu saja, itu orang yang seperti itu biasanya pada waktu dia datang kepada Tuhan itu, kalau dia ditolong, ya syukur. Syukur dalam arti ini bukan bersyukur, saudara, tapi untung-untungan. Kalau ditolong, ya itu untung. Tetapi kalau tidak,
itu akan cari solusi atau cari jalan lain. Misalnya minta pertolongan kepada orang pinter dan sebagainya. Jadi orang yang datang kepada Tuhan hanya saat perlu saja, itu orang yang seperti itu saudara, itu akan mudah tumbang. Kalau dia tidak mendapat pertolongan, dia akan mencari solusi lain. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang suam-suam kuku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama untuk senantiasa memelihara hubungan kita supaya terus-menerus, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, itu akan kita memelihara hubungan kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita terus-menerus dipelihara. Orang yang memelihara hubungan dengan Tuhan itu secara kontinu, terus-menerus, saudara, ibarat orang yang akan memiliki pengalaman yang semakin dalam dan semakin dalam dengan Tuhan. Orang yang memiliki pengalaman yang dalam dengan Tuhan, saudara, itu tidak akan mudah tumbang. Pada saat menghadapi badai pencobaan seperti pohon, itu akarnya akan menjadi lebih dalam lagi. Tidak akan mudah tumbang pada saat ada angin, ada masalah, ada pencobaan, badai dan sebagainya. Itu tidak akan mudah tumbang. Orang-orang percaya yang memelihara hubungan hari demi hari, terus menerus, itu kehidupan yang seperti itu, seperti orang yang memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan Yesus, itu semakin dalam dan semakin dalam. Daud memiliki pengalaman dengan Tuhan hari demi hari. Pada saat dia menghadapi masalah untuk menghadapi beruang ataupun singa, Daud diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh, untuk mengalahkan masalah-masalah. Kemenangan demi kemenangan dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dalam Tuhan, pada saat dia menghadapi raksasa Goliat pun dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Daud selalu berusaha untuk belajar hidup dengan Tuhan itu hari demi hari, mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam, sehingga pada saat Daud menghadapi masalah, dia tidak cepat tumbang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya bahwa Tuhan sumber segala yang baik, maka kita tidak akan mudah untuk meninggalkan Tuhan atau datang kepada Tuhan hanya saat perlu saja. Orang yang datang dengan Tuhan saat perlu memang tidak salah, tetapi Tuhan akan lebih menghargai orang yang datang kepada Tuhan baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya teman atau punya saudara, kalau seandainya datang kepada saudara itu hanya saat perlu saja, ya, itu rasanya berbeda menolongnya, ya, dengan orang yang kita kenal terus menerus, punya hubungan yang baik. Saudara, kalau seandainya saudara kita atau teman kita yang selalu punya hubungan yang baik dengan kita ada mengalami kesusahan, saudara, kita menolong mereka itu dengan senang hati. Kita menolong mereka itu tidak ada dengan rasa beban atau rasa unek-unek, tidak, saudara. Kenapa? Karena selalu kita punya hubungan yang baik yang selalu dipelihara, ya. Tuhan memang senang apabila ada orang yang datang kepada Dia pada saat kesusahan. Tetapi Tuhan lebih menghargai orang yang selalu datang kepada Dia, selalu pelihara hubungan dengan Dia, baik pada saat senang maupun pada saat susah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu carilah Tuhan di segala waktu dan di segala musim kehidupan, meski ia dengan senang hati menolong orang yang berseru dan berlari kepadanya. Namun Tuhan jauh lebih menghargai mereka yang selalu mengingat Dia di dalam segala musim, bukan hanya ingat pada saat perlu saja. Firman Tuhan sebagai penutup, saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, bunyinya demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar ini mengajak kita untuk kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, baik keadaan senang maupun keadaan susah. Ada satu pujian yang ingin saya nyanyikan, ya. Di sini ada satu pujian yang sudah lama sekali, ya. Itu Jalan Serta Yesus, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan mengingatkan kami untuk kami selalu memelihara hubungan yang dekat kepada Tuhan, baik dalam saat suka maupun duka. Kami rindu Tuhan, kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Baik dalam situasi apapun, kami selalu dekat dengan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Puji.